Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba membahas tentang sejarah pendidikan agama Islam di Aceh. Sejarah ini dimulai dari bagaimana terjadinya transisi pendidikan di Aceh sebelum Islam hingga memasuki periode Islam. Mungkin persentuhan Aceh dengan Islam pertama kali terjadi di Jempa, di mana para pedagang abad ke-9, abad ke-8 bahkan mungkin telah berinteraksi dengan masyarakat lokal di Jempa. Tetapi interaksi ini tidak terjadi Islamisasi di sana. Hanya interaksi antara pedagang dengan masyarakat lokal tentang berinteraksi tentang kepentingan dagang, meskipun banyaknya pedagang itu mempengaruhi sikap kultur masyarakat setempat karena memang terjadinya integrasi masyarakat maupun integrasi dalam pendidikan terkemudian itu terjadi dengan adanya interaksi. Tanpa interaksi itu tidak akan ada yang namanya integrasi. Nah, karena tidak ada Islamisasi di Jempa, hanya ada interaksi antar masyarakat. Jadi pendidikan di sana juga mengandung sistem pendidikan pra-Islam, yaitu pendidikan dilakukan di tempat terkonsentrasi disebut dengan Bafan. Di sana anak-anak sudah dari kecil itu sudah diantarkan ke sana untuk dididik berbagai bekal kebutuhan dalam kehidupan, baik untuk dimensi kehidupan sehari-hari maupun dimensi spiritual. Jadi pembagian dimensi ini mungkin sudah bisa kita lakukan sejak awal, yaitu masa lalu itu adalah dimensi kehidupan sehari-hari, mendidik tentang etos kerja, mendidik tentang skill-skill tertentu yang dibutuhkan, seperti ya di Sumatera yaitu kebutuhan membangun rumah, perkakas rumah tangga, kemudian teknik pembuatan kapal, pertanian, karena komoditas Sumatera itu adalah pertanian antara lain untuk diekspor untuk bekal para pelaut ya, kemudian berbagai keahlian-keahlian lain. Itu pada satu dimensi. Dimensi yang lain adalah dimensi spiritual, jadi pendidikan spiritualitas tentang penghayatan kejiwaan itu sudah ada di lembaga pendidikan sebelum Islam. Jadi antara dua dimensi ini terjadi pembelajaran secara bersamaan. Di keduanya itu diintegralkan dalam lembaga pendidikan sejak pra-Islam. Jadi tidak hanya di Jempa, di berbagai tempat-tempat yang sudah ada kebudayaannya juga terdapat lembaga pendidikan pra-Islam. Sangat mungkin di Perlak juga ada, karena cepatnya pertumbuhan pendidikan Islam di Perlak tentu saja tidak terjadi seketika, tetapi terjadi secara semacam ya sudah ada atmosfer ya keilmuan di sana walaupun sebelum datang Islam. Nah, tetap saja lembaga pendidikannya tentu mengajarkan terkonsentrasi yang pertama, yang kedua mengajarkan ilmu-ilmu tentang spiritualitas dan mengajarkan ilmu-ilmu tentang kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, skill, teknik, pertanian, peternakan, kedokteran atau kesehatan gitu ya.
dan lain-lain gitu. Atmosfer keilmuan yang sudah terbangun di Perla itu dengan lembaga pendidikan pra-Islam yang kita sebut dengan Bafan, sebagaimana juga lembaga-lembaga pendidikan pra-Islam yang lainnya di seluruh Nusantara. Anak-anak dititipkan pada tempat-tempat terkonsentrasi sejak kecil, sejak usia sangat dini, untuk dididik spiritualitas dan teknik keahlian, skill-skill dan ilmu-ilmu tertentu. Pembelajaran terkonsentrasi ini sangat membantu tidak hanya untuk pendalaman skill tapi juga penumbuhan spiritual. Nah, ketika Nahkoda Khalifah datang, mereka Nahkoda Khalifah itu adalah kelompok sufi diduga dari Irak datang ke Perla. Mereka adalah kelompok sufi yang punya school yang besar. Mereka punya organisasi yang sangat besar dan organisasi mereka itu kaya raya. Salah satunya perekonomiannya itu bergerak di bidang, mereka penguasa ekonomi, memang penguasa ekonomi dunia waktu itu, bergerak di antara lain di bidang transportasi, perdagangan, laut. Jadi penguasa laut adalah mereka waktu itu. Semua kelompok pedagang laut lainnya itu sangat segan dengan mereka karena mereka adalah saudagar paling ditakuti, disegani pada masa itu. Nah, ketika mereka singgah di Perla untuk dagang maupun dakwah, mereka tertarik dengan Perla tidak hanya karena masyarakatnya yang terbuka, tetapi juga karena di sana ternyata sudah terlebih dahulu ternyata di sana sudah rajanya itu adalah negerinya itu juga dikelola dan dipimpin oleh seorang keturunan Sayyidina Ali. Dia adalah Syahrinui. Syahrinui ini kalau menurut beberapa literatur sejarah adalah anak daripada Syahribanun. Syahribanun ini adalah salah satu istri daripada Sayyidina Husain. Jadi Syahrinui ini lebih dahulu bertolak ke Jempa, kemudian di sana dia menikahi putri Raja Jempa bernama Mayang Seledang. Kemudian ada dua versi, ada yang mengatakan Syahrinui dan istrinya langsung berhijrah ke Perla, kemudian di Perla dipercayai mengelola negeri di sana. Ada yang mengatakan bahwasanya yang ke Perla itu adalah anak daripada Syahrinui. Tapi antara dua versi ini tentu saja mereka adalah cucu daripada Sayyidina Ali, telah berada di Perla untuk memimpin negeri Perla. Dan ini antara lain juga yang memotivasi Nahkoda Khalifah, yang mana diantaranya itu adalah juga keturunan Sayyidina Ali. Kemudian salah satu Nahkoda Khalifah ini menikah dengan anak daripada Syahrinui dan mereka dikaruniai seorang putra bernama Abdul Aziz, atau nanti ketika menjadi sultan pertama Perla menjadi Sultan Sayyid Abdul Aziz Shah. Nah, setelah Abdul Aziz Shah inilah didirikan lembaga pendidikan Zawiyah Cotgala di Aramia Bayun, yang menjadi lembaga pendidikan Islam terbesar di Asia Tenggara pada masa itu. Nah, tetapi pada masa Sayyid Abdul Aziz Shah hingga Sultan keempat, nah sehingga Sultan keempat ini disebut dengan dinasti Aziziyah ya, karena mengambil lakab dari nama Sayyid Abdul Aziz. Pada masa ini transformasi pendidikan tidak terjadi secara simultan dari pra-Islam kepada Islam, karena pemahaman Islam dari dinasti Aziziyah itu sangat harmoni dengan budaya setempat ya.
Karena mereka menganut ajaran tasawuf filosofis gitu ya. Jadi bisa melihat bagaimana alam manusia dan Tuhan itu adalah satu kesatuan harmonis gitu, tidak ada dikotomi atau tidak ada parsialitas satu sama lain. Sehingga mereka begitu menghargai budaya masyarakat lokal, tidak ada yang namanya konfrontasi, malah yang ada integrasi dengan budaya. Itulah juga yang tertuang dalam lembaga pendidikannya, sehingga pengajaran-pengajaran spiritualitas pada masa pra-Islam itu masih tetap dirawat karena memang dia adalah spiritualitas yang bersifat universal gitu ya. Yang namanya penghayatan kepada zat yang satu, yang esa, itu sudah ada sebelum agama Islam. Kemudian bagaimana skill-skill keahlian, ilmu-ilmu tertentu dipelajari memang juga kebutuhan dalam segala zaman. Jadi pendidikan pada masa awal di Zawiyah Corkala di Aramiyah Bayun itu bersifat ya meneruskan sistem pendidikan yang sudah ada pada masyarakat pada masa itu gitu. Namun pada masa runtuhnya dinasti Aziziyah, sehingga dinasti Aziziyah dan keturunannya itu harus berhijrah ke Salasari, yaitu pedalaman Aceh. Nah, dalam hijrahnya ini mereka sangat dibantu oleh masyarakat Gayo, sehingga berhasil mendirikan sebuah negeri bernama Salasari. Nah, sementara di Zawiyah Corkala di Aramiyah Bayun itu sendiri, pendidikan itu dengan datangnya Murah Muhammad Amin dari menuntut ilmu di kawasan Timur Tengah, yaitu antara di kawasan Mekah mungkin ya, Mekah Madinah mungkin. Dia juga adalah alumni Zawiyah Aramiyah Bayun sebenarnya, Zawiyah Corkala. Ketika kembali menuntut ilmu di Arab itu, dia menemukan banyak praktik masyarakat di Perlak pada masa itu yang masih menganut itikat syirik ya, praktik-praktik syirik juga. Sehingga menurut dia banyak hal yang perlu dirubah dalam sistem beragama masyarakat. Itu juga berlaku dalam lembaga pendidikan yang dia pimpin, yaitu Zawiyah Corkala di Aramiyah Bayun, sehingga orientasi spiritual itu menjadi lebih mengalami pembedaan ya dengan sistem awal. Corak-corak teologis yang bersifat yang mencirikan Islam lebih literal itu mulai diajarkan, kemudian hukum-hukum Islam mulai lebih ditekankan gitu ya. Jadi ingin memberikan distingsi atau separasi antara yang Islam dengan ajaran-ajaran sebelumnya yang lebih universal. Kemudian terus berlanjut dan semakin mengalami perkembangan pada masa dinasti Merah ya. Dimulai Merah itu mengambil lakab daripada Murah Muhammad Amin yang kemudian menjadi Sultan Perlak ke-6. Sementara itu dinasti Aziziyah yang berhijrah ke Salasari itu secara perlahan membangun masyarakat ya, atau dalam bahasa politiknya mungkin menguasai tanah-tanah di bagian utara Aceh, apakah itu tanah Jambuai, apakah itu tanah luas, apakah itu tanah lapang, apakah itu tanah pasir, apakah itu tanah lainnya di utara Aceh gitu. Sistem pengajaran yang bercorak tasawuf filosofis itu terus berkembang hingga berdiri sebuah lembaga Zawiyah Blang Pria di gedung sekarang ya, di gedung Pasai. Saya juga heran kenapa nama kecamatannya itu Samudra, padahal Samudra itu adalah di timur ya, bukan di utara. Nah, kemudian dari Zawiyah Blang Pria ini
perkembangan tasawuf filosofis mengalami perkembangan. Salah satu ulama yang terkenal di sana adalah Syekh Abdul Jalil, yang ajarannya itu didukung oleh seorang raja besar di sana disebut dengan Maharaja Bakui. Maharaja Bakui ini juga merupakan keturunan daripada Raja Salasari yang juga keturunan daripada dinasti Ajiziyah. Nah, ajaran ini mengalami perluasan yang bagus. Sistem pendidikan di sana berjalan sangat baik ya, bahkan studi yang bisa ditemukan itu ada sekitar 4 wali songo itu mengambil menuntut ilmu di sana. Tentunya salah satunya adalah Syarif Hidayatullah yang setelah dari Zawiyah Blang Pria dia itu pergi ke Timur Tengah, kemudian ketika pulang dia menemukan Pasai sedang dalam keadaan perang, berkonflik gitu ya. Kemudian dia pergi ke Jempa untuk transkip balik pergi ke Jempa karena Pasai lagi gonjang-ganjing. Kemudian dia setelah menikahi putri Raja Jempa di sana pada waktu itu dia pergi ke Demak. Di sana dia punya anaknya itu kemudian dikirim ke Blang Pria lagi untuk menuntut ilmu. Mungkin ketika itu ya namanya konflik itu kan naik turun ya, Zawiyah Blang Pria. Dan jangan-jangan Syekh Siti Jenar juga menuntut ilmu di sana. Kenapa? Karena ajaran Wahdatul Wujud yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar itu benar-benar sebuah ajaran yang sangat berbeda dengan ajaran-ajaran Wahdatul Wujud yang diajarkan oleh orang Timur Tengah. Jadi keunikan yang paling otentik itu ya, Wahdatul Wujud paling otentik atau tasawuf falsafi paling otentik itu adalah diajar yang beda sekali ya, sangat terdistingsi dengan Wahdatul Wujud yang diajarkan oleh orang-orang Timur Tengah. Itu adalah berada di tangan Syekh Siti Jenar, karena saya menduga dia dari Blang Pria, karena perkembangan pengajaran tasawuf filosofis di Blang Pria itu punya rentan waktu yang lama, sejak dia dari Aziziyah hingga Salasari membangun sendiri di bagian utara Aceh itu, sampai melahirkan banyak sekali tokoh sufi, baik itu 4 wali songo tadi, kemudian Syekh Siti Jenar, kemudian ada juga nama-nama lain seperti Hamzah Fansuri ya. Jadi Hamzah Fansuri mengatakan dia lahir di tanah Syahrinui. Tanah Syahrinui yang dimaksud itu adalah Syahrinui yang datang dari Jempa itu tadi, yang di samudra di Perlak. Kemudian ketika Perlak itu pernah punya masa sempat menguasai kerajaan Perlak itu pernah sempat menguasai utara Aceh. Jadi ketika masa itu, jadi tanahnya Syahrinui adalah tanah samudra bagian timur Aceh. Kemudian ketika dia menguasai utara Aceh, maka tanah itu juga ikut disebut dengan tanahnya Syahrinui. Apalagi lakap nama Syahrinui itu ya semacam istilah gitu ya. Kemudian yang lainnya seperti yang menuntut ilmu di Zawiyah Blang Pria itu Hamzah Fansuri, kemudian Syamsuddin Al-Sumatrani tentunya yang punya ajaran Wahdatul Wujud yang lebih rumit. Banyak peneliti menerima bahwasanya ajaran dia itu tidak sesat, tetapi ajaran Syamsuddin Al-Sumatrani ini menjadi lebih rumit untuk dipelajari ya, sehingga masih banyak pengkaji yang meragukan kelurusan ya sesuainya ajaran Wahdatul Wujud Syamsuddin ini dengan ajaran tauhid, khususnya tauhid Ahlussunnah wal Jamaah ya. Karena memang walaupun Hamzah Fansuri, apakah itu Syekh Siti Jenar sekalipun, apakah itu Wali Songo, apakah itu Syamsuddin Al-Sumatrani, itu semuanya ajarannya itu pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah pada waktu itu ajarannya itu lebih semarak ya, lebih lebih luas ya daripada Ahlussunnah yang dipahami sekarang secara lebih parsialistik berdasarkan tokoh Ahlussunnah wal Jamaah tertentu gitu ya. Kalau dulu itu Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat luas pemahamannya. Kemudian juga ada Hasan Fansuri, Jamal Fansuri, kemudian ada Saiful Rizal, kemudian ada juga
Ali Fansuri, ada juga Abdul Rauf ya. Nah, Ali Fansuri itu mengajarkan ilmu. Setelah tamat dari sana umumnya mereka pergi ke Timur Tengah ya, kemudian mengajarkan ilmu di tempat yang lain, seperti Ali Fansuri mengajarkan ilmu di Singkil ya. Kemudian keturunan dia itu adalah Abdul Rauf yang setelah menuntut ilmu di tempat ayahnya di Singkil, kemudian balik lagi ke Benang Pria sebagai lembaga pendidikan yang lebih tinggi, kemudian mereka ke Timur Tengah, dan kalau Abdul Rauf itu Toraja ya. Kemudian seperti Hamzah Fansuri, dia setelah menuntut ilmu di Benang Pria, kemudian pergi ke Singkil, kemudian pergi ke Barus, kemudian pergi ke Timur Tengah, kemudian balik ke Fansur. Fansur ini dengan Barus berbeda. Fansur ini maksudnya adalah Pancu, ujung Pancu yang berada di Pekanbadak. Jadi itulah negerinya Hamzah Fansuri yang berkarir ya, ujung Pancu. Karena bahkan di Barus itu ada ulama Syekh Al-Fansuri gitu. Kalau orang dari apa namanya, dari Barus sendiri, mana ada tulisan lagi Al-Fansuri di ujungnya. Ada juga seorang peneliti sejarah dan arkeologi dari Sumatera Utara mengatakan dulu di Pekanbadak itu adalah sebuah teluk yang luas ya, daratan yang luas gitu. Setelah terjadi tsunami sekitar abad ke-16-17 terjadi tsunami di sana, jadi terkikislah semua daratan di sana. Kemudian kembali ke Zawiyah ya, Zawiyah Benang Pria itu karena kekuasaan Maharaja Baku itu sangat luas, dia memberikan pengaruh sangat besar termasuk dalam pendidikan. Para pedagang, kelompok dagang dan pendakwah agama. Salah satunya adalah kelompok yang disebut dengan Syarif Mekah merasa perlu menanamkan pengaruhnya di Pasai, tetapi mendapat penolakan dari sistem keberagamaan masyarakat setempat gitu ya, sehingga mereka mendapatkan seorang keturunan Salasari juga untuk dinobatkan menjadi raja untuk menanamkan pengaruh daripada Syarif Mekah ini, yaitu bernama Meraselu. Meraselu ini adalah petualang ya, dia dari keturunan Salasari, berada di Pasai, kemudian bertualang hingga ke Samalanga, ke Jempa, ke Pesangan ya, dalam riwayat dikatakan dia sampai ke Pesangan untuk menuntut ilmu juga. Kemudian dia dinobatkan oleh Syarif Mekah sebagai raja, dan selanjutnya Pasai ini mengalami konflik ya dengan kekuasaan Maharaja Baku yang sebenarnya sangat luas di bagian utara Aceh. Tapi konflik-konflik ini seiring waktu menjadi tidak sehat ya, bahkan terjadi fitnah-fitnah kepada pihak Maharaja Baku, mengatakan Maharaja Baku itu mengawini anak perempuannya gitu ya. Maharaja Baku ini penganut sistem tasawuf filosofis, jadi dia orang tasawuf filosofis kadang-kadang secara tinjauan ilmu fikih yang literalistik melihat banyak amalan orang tasawuf filosofis itu tidak sesuai dengan pemahaman literal terhadap fikih gitu. Jadi orang yang tidak ikut fikih, yang ditinjau atau dinilai tidak mengikuti literal fikih, itu disebut orang yang mengawini anak perempuannya, karena pertentangan yang terbesar yang paling gamblang nampak dalam ilmu fikih itu kan mengawini anak perempuannya gitu ya. Jadi itu sebenarnya istilah gitu, ketika seseorang disebut mengawini anak perempuannya, itu sebenarnya maksudnya adalah orang itu terlihat tidak mengamalkan fikih secara literal gitu ya. Terjadi konflik, tapi konflik itu tidak mampu mempengaruhi konflik antara Maharaja Baku dengan Syarif Mekah itu, atau keturunan daripada Meraselu, atau ketika dia diberi gelar kerajaan ya. Nah kemudian ini mempengaruhi konflik terus menerus
Kemudian konfliknya jadi perseteruan antara Syarif Mekah atau pihak Pasai dengan Maharaja Bakoi itu tidak berdampak signifikan terhadap terhadap masyarakat gitu ya. Apalagi untuk dunia pendidikan, yaitu Zawiyah Belang Pria itu tetap menganut prinsip tasawuf filosofis, tetapi yang sangat memberikan pengaruh besar adalah kedatangan daripada Portugis yang sangat mengacaukan Pasai gitu ya. Ada pihak yang mengatakan perang dengan Majapahit juga ikut membuat Pasai menjadi semakin lemah. Tetapi di satu sisi Zawiyah Belang Pria itu tetap sangat stabil ya, hingga kita tidak tahu kemundurannya kapan. Tetapi karena tidak ada data lagi tentang bagaimana kelanjutannya itu, kita tidak bisa melanjutkan cerita sejarah tentang itu. Yang ada ya adalah ketika Pasai mengalami kemunduran, ketika Pasai kemudian diakuisisi oleh Aceh Darussalam, cerita tentang sejarah pendidikan di Aceh itu beralih ke bagian Kutaraja, apakah itu di daerah yang agak jauh dari pusat kerajaan, yaitu di Fansur, atau di tempat lain ya. Tetapi kita tidak punya data tentang bagaimana lembaga pendidikan yang dipimpin oleh Hamzah Fansuri di Fansur. Tetapi pada masa kerajaan Aceh Darussalam, pada masa puncak kejayaan Aceh Darussalam, lembaga pendidikan yang sangat tersohor, dan saya mengakui itu adalah sebuah puncak kemodernan ya, bisa dikatakan seperti itu, pendidikan di Aceh, yaitu pada masa Jamiah Baitur Rahman di Banda Aceh itu. Nah, di Jamiah Baitur Rahman itu ilmu-ilmu dipelajari, bagian ilmu umum sangat canggih, ilmu kedokteran, ilmu bumi, kemudian ilmu hisab, ilmu matematika segala macam, astronomi, pertanian, perkebunan dan segala macam itu, militer juga dipelajari secara sangat mendalam dan luas ya, karena relasi politik yang sangat besar antara Aceh dengan banyak negeri di tempat lain itu memberikan pengaruh positif bagi lembaga pendidikan, karena dengan banyaknya jaringan ya di luar negeri, di Timur Tengah, khususnya di Turki pada masa itu yang sedang mengalami perkembangannya, itu memberikan pengaruh pada perkembangan positif tenaga pengajar di Jamiah Baitur Rahman. Kemudian yang salah satu ilmu yang menjadi favorit utama daripada Jamiah Baitur Rahman itu adalah ilmu sastra ya, khususnya dalam penulisan hikayat, babat, roman itu ya, sejarah-sejarah tentang kemajuan Aceh Darussalam itu sendiri gitu ya, tentang besaran raja-raja di sana. Itu sangat besar dipengaruhi oleh Jamiah Baitur Rahman, yang salah satu fokusnya adalah perkembangan ilmu sastra. Ilmu-ilmu agama juga berkembang dengan sangat proporsional ya, baik ajaran teologis yang literal maupun ajaran tasawuf filosofis berjalan secara beriringan, dipelajari secara bersamaan ya, porsi-porsinya sama, kemudian dikaji secara objektif ya, karena menganut sistem pluralistik ya, dikaji secara akademik, tidak ada tensi-tensi dan segala macam, sehingga berjalan harmonis. Nah, kemajuan
kajian ilmu yang sangat masyhur itu berjalan seiringan dengan kemajuan negeri tersebut, yaitu Aceh Darussalam, yang pengaruhnya hingga hampir seluruh Sumatera, bahkan hampir seluruh Malaysia ya, dikuasai oleh Aceh waktu itu. Perkembangan ilmu pengetahuan itulah yang salah satunya baik di Pasai, Aceh Darussalam itu membuat bahasa Melayu itu menjadi semakin masif perkembangannya. Bahkan sampai ke Malaysia bahasa Melayu itu dipelajari. Karena salah satu yang punya peran penyebaran itu adalah Pasai ya. Jadi walaupun sudah ilmu pengetahuan sudah berkembang dari Pasai ke Aceh Darussalam, tetapi para ulama di sana tetap, para pengajar di sana tetap menggunakan bahasa Melayu Pasai sebagai bahasa pengantar, seperti yang dikatakan oleh Hamzah Fansuri, dikatakan oleh Syamsuddin Al-Sumatrani, menulis kitabnya Bagi yang Lebay akan bahasa Arab maupun bahasa Parsi. Maka kukarang kitab ini dalam bahasa Melayu yang dibahasakan kepada Pasai. Jadi dari pasal yang ditulis oleh Syamsuddin Al-Sumatrani ini, dia ingin mengatakan bahwasanya itu menunjukkan bahwasanya dulu orang pengkaji ilmu pengetahuan di Aceh itu jago bahasa Arab, jago bahasa Persia. Nah, ketika ada orang yang tidak bisa jago Persia, tidak ada jago Arab, itu baru dikarang dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu pun yang dibangsakan kepada masyarakat Pasai, bangsa Melayunya orang Pasai. Sehingga bahasa Melayu Pasai inilah yang digunakan dalam kajian ilmu pengetahuan di Aceh Darussalam, juga menjadi salah satu bahasa pengantar di Jamiah Baitur Rahman. Ditulis kitab-kitab, disebarkan murid-murid dari sana ke seluruh negeri di Nusantara, yang itu membuat perkembangan bahasa Melayu, khususnya Melayu Pasai, bukan Melayu Pasar sebenarnya ya, Melayu Pasai. Melayu Pasai itu menjadi berkembang sampai ke seluruh Malaysia, sampai ke seluruh Sumatera, ke pesisir utara Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya sampai ke Buton. Itu daripada penyebaran alumni dari Zawiyah Belang Pria maupun dari Aceh Darussalam, nanti juga oleh Abdul Rauf ya. Itu karena semuanya mereka itu menggunakan bahasa Melayu Pasai. Kemunduran daripada Aceh Darussalam juga berbarengan dengan kemunduran Jamiah Baitur Rahman, hingga ceritanya usai tentang itu. Nah, setelah itu tidak ada data yang bisa menunjukkan di mana pendidikan agama Islam itu berkembang. Bahkan pada memasuki abad ke-19 itu semacam terjadi sejarah baru, pembabakan baru dalam sejarah masyarakat Aceh, termasuk dalam pendidikan. Itu literatur-literatur yang mulai muncul adalah literatur dalam bahasa Aceh. Literatur-literatur bahasa Melayu sudah sangat jarang. Bahasa Melayu Pasai tadi yang digunakan di Pasai, digunakan di Aceh Darussalam oleh termasuk hingga Syekh Kuala nanti. Nah, sebelum abad 18 itu pada sekitar akhir abad ke-17 atau awal abad 18 gitu ya, itu berdiri lembaga pendidikan disebut dengan Syekh Kuala ya, yaitu lembaga pendidikan yang didirikan oleh Abdul Rauf Sengkili. Jadi semenjak pasca Baitur Rahman itu hingga Abdul Rauf itu terjadi konflik ya dalam masyarakat, pertentangan antara wahdatul wujud dengan paham teologis fikih ya, yang oleh Abdul Rauf tidak direspon secara frontal, tetapi dia mengajukan kepada gurunya Ibrahim Qurani untuk memberikan jawaban. Tapi yang tampak adalah karena memang dengan pembiaran terhadap wahdatul wujud itu sendiri menjadi semakin redup, sementara yang berkembang adalah ajaran teologis fikih, bagaimana menjadi konsentrasi daripada Abdul Rauf Sengkili sendiri. Jadi tapi di pasca Baitur Rahman tidak ada lagi pembelajaran ilmu umum ya, apalagi pada masa Abdul Rauf itu fokusnya itu adalah pembelajaran ilmu-ilmu agama.
Kemudian berkembanglah dayah-dayah ya pasca Abdul Rauf itu. Jadi Abdul Rauf itu juga mengarang kitab dalam bahasa Melayu, kemudian mengajar dalam bahasa Melayu, salah satu bahasa pengantar. Kemudian murid-muridnya itu menyebar hampir seluruh Indonesia. Ada yang ke Minangkabau, Ahmad Khotib ya. Kemudian kalau ke Bandung apa Jawa Barat itu Abdul Muhyi ya. Kemudian ada Baba Daud Rumi juga, kemudian ada Jalaluddin Tursani yang juga mengenai Safinatul Hukama ya, yang juga menulis kitab fikih gitu ya. Menjadi mufti juga, melanjutkan Abdul Rauf, mufti Kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian jadi Pak Abdul Rauf sama seperti Syamsuddin Sumatrani dan Hamzah Fansuri, dayahnya Abdul Rauf, kemudian Jamiah Baitur Rahman, kemudian Belang Pria, ya Belang Pria itu punya peran besar dalam pengembangan bahasa Melayu, sehingga bahasa Melayu itu menjadi bahasa yang sangat masif, dan bahasa Melayu itulah yang kemudian bertransformasi secara perlahan menjadi bahasa Indonesia kita. Dan bahasa Indonesia setelah merdeka itu dipelajari secara terbuka oleh para ilmuwan. Kita berterima kasih kepada mereka, baik itu bidang sastra, baik itu bidang linguistik, baik itu bidang-bidang jurnalisme dan segala macam. Itu punya peran besar dalam mengembangkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang sangat luar biasa pada hari ini. Dia cocok dipakai untuk bahasa ilmiah yang berat, cocok dipakai untuk bahasa prosa dan esai ringan, bisa dipakai untuk bahasa puisi, bisa ya untuk bahasa sehari-hari malah. Ini perkembangan yang luar biasa. Kenapa? Karena sesuai dengan prinsip orang Indonesia, yaitu tidak tertutup terhadap yang datang dari luar, tetapi tidak kehilangan identitas sendiri. Jadi beda dengan bahasa yang lain ya. Salah satu bahasa tetangga itu ya, mereka hanya tempel-tempel bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Melayu, tempel-tempel begitu bahasanya. Kalau kita itu kan memang mengkaji kosakata dari luar. Kalau tidak ada yang sesuai dengan bahasa daerah satupun di tempat kita, baru kita naturalisasi istilahnya secara perlahan. Tapi kalau ada dalam bahasa daerah kita sendiri, ya kita pakai dari bahasa daerah kita jadikan bahasa resmi, bahasa Indonesia itu dikaji setiap hari gitu di Kementerian Kebudayaan, sehingga bahasa Indonesia ini bisa kaya seperti ini. Terima kasih kepada para sastrawan, pujangga, seniman, ahli linguistik, ilmuwan-ilmuwan lainnya, intelektual yang telah mengembangkan bahasa Indonesia hingga menjadi bahasa sekeren ini. Nah, pasca Syah Kuala itulah tidak ada lagi literatur dalam bahasa Melayu. Pasca Baitur Rahman tidak ada lagi pembelajaran ilmu-ilmu umum, tidak ada catatan yang bisa didapatkan gitu. Hingga berkembang ilmu-ilmu yang dikaji dalam bahasa Aceh. Kemudian sejak pertengahan atau akhir abad 18 19 itu sudah literatur dalam bahasa Aceh. Kenapa terjadi seperti ini kita tidak tahu ya. Kenapa bisa terjadi perubahan seperti ini? Hingga kemudian tidak ada pembelajaran umum sejak Jamiah Baitur Rahman pada sekitar akhir abad 17. Hingga nanti salah seorang cendekiawan dari PD dari Kemala itu yang dia belajar ilmu umum dari sekolah-sekolah Belanda, juga belajar ilmu agama di kampungnya, hingga menjadi ya seorang cendekiawan. Apalagi dia nanti hijrah ke Kutaraja. Kemudian di sana dia menyadari pentingnya pendidikan. Dia juga telah mempelajari bagaimana keagungan Jamiah Baitur Rahman pada masa lalu ya. Ini cerita di awal abad 20 ini. Jadi dia melihat sekitar 300 tahun yang lalu itu Jamiah Baitur Rahman itu pernah berdiri sangat megah, menjadi sentrum ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan yang sangat besar. Dia berhasrat menghidupkan kembali gairah ilmu pengetahuan, pusat ilmu pengetahuan di Jamiah Baitur Rahman itu. Makanya dia mendirikan Islamic Center di Masjid Raya Baitur Rahman. Kemudian diteruskan mendirikan lembaga pendidikan ya. Lembaga pendidikan disebut dengan Jamiah Khairiyah. Jamiah Khairiyah ini dia harus dikasih izin sama Belanda
lembaga pendidikan waktu itu semuanya dikontrol Belanda. Oleh Belanda diancam ya, kalau melanggar aturan-aturan tertentu dari pendirian lembaga ini akan diberikan hukuman. Nah, oleh Tuanku Raja Kemala ini, salah satu ultimatum dari Belanda ada tidak boleh mengajarkan ilmu-ilmu selain ilmu agama. Jadi belajar ilmu-ilmu agama aja yang boleh ya, belajar fikih aja gitu ya, belajar ilmu tauhid aja. Nanti kalau belajar ilmu-ilmu umum takutnya bisa lebih pintar dari Belanda nanti. Nah, disitulah Tuanku Raja Kemala punya sebuah trik yang sangat cerdas, yaitu ini sesuatu yang mungkin melampaui daripada istilah integrasi ilmu sendiri. Dia menggunakan istilah-istilah Arab seperti ilmu hisab. Dia mengajarkan matematika, aljabar di situ. Dia dalam ilmu yang disebut, yang diberi nama ilmu hisab. Al-Tabib misalnya dikasih nama ilmunya, tapi mengajarkan di situ biologi, kedokteran gitu ya. Kemudian ada ilmu asirah dikasih nama. Dalamnya itu mengkaji sejarah secara mendalam dan kritis. Nah, ada ilmu al-falak, itu dipelajari sampai ilmu astronomi gitu. Jadi nama-nama di cover dalam nama-nama Arab gitu ya, dikaji ilmu-ilmu agama umum, karena nggak boleh belajar umum sama Belanda, tapi dikamuflasekan seperti itu. Jadi ini trik daripada Tuanku Raja Kemala untuk untuk bagaimana menghidupkan lagi semangat pengkajian ilmu secara integratif yang pernah terjadi pada masa Jamiah Baitur Rahman, pada masa kejayaan Aceh Darussalam. Dia ingin mengulangi kesuksesan itu pada Jamiah Al-Khairiyah di tempat yang sama juga gitu. Nah, ini memang berhasil ya kalau kita lihat adalah sejarah modernisme Islam. Karena nanti baik di Darus Saadah ya, Madrasah Saadah, kemudian di Al-Muslim, kemudian di Madrasah Al-Sunnah wal Jamaah di IDI, dan tempat-tempat lain pengkajian ilmu Islam modern itu berhasil melakukan integrasi keilmuan ya, antara ilmu agama dan ilmu umum, yang mana pada kondisi awal abad 20 itu di Aceh sudah 300 tahun tidak dipelajari ilmu umum ya, baru diperkenalkan kembali awal abad 20. Jadi kita masih baru-baru ini belajar ilmu umum. Khairiyah itulah, Madrasah Khairiyah itulah menginspirasi model pembelajaran ilmu agama sekaligus ilmu umum di Aceh ya, seperti Madrasah Al-Sunnah wal Jamaah, kemudian Al-Muslim, kemudian Madrasah Saadah gitu ya. Pada masa pasca kemerdekaan baru ada model sistem yang menarik juga sebenarnya, seperti pesantren modern ya. Sebagian mempelajari ilmu-ilmu tradisional, ilmu kitab, sebagian mempelajari ilmu-ilmu agama dan ilmu umum gitu. Jadi tetapi pesantren modern ini, kitab-kitab yang pelajari pun lebih bersifat lebih moderat kitab-kitabnya ya, daripada dipelajari di lembaga-lembaga pendidikan tradisional. Hingga salah satu lembaga pendidikan yang modern mampu mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu umum bisa dikatakan berhasil dan cemerlang. Salah satunya kalau di Aceh itu adalah MAPK yang bisa menghasilkan orang-orang intelektual yang sangat-sangat cerdas gitu. Semoga nanti keberhasilan MAPK ini bisa dilanjutkan dalam format yang baru mungkin. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini terbatas literatur juga, mungkin tidak ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.